Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya damai sukacita dan damai sejahtera ada pada kita semuanya. Saat ini kita masuk ibadah Minggu Biasa ke-32 dengan tema berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang hening dan penuh syukur untuk menyambut Allah hadir di tengah-tengah peribadatan. Kami mohon jemaat untuk hening secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian Kidung Jemaat 17, 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan di dunia ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Tuhan menghendaki setiap orang percaya menghadapinya dengan tetap berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Sebab sesungguhnya rancangan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Umatnya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mengakui dosa. Ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Di tengah kehidupan dunia yang sulit dan penuh tantangan, kami sering berputus asa dan kehilangan pengharapan. Kami sering berpaling dari-Mu dan kurang setia melakukan segala perintah-Mu. Kami ini telah jatuh ke dalam dosa, maka ampunilah kami dan jamahlah kami, agar meluap sukacita kami dan kami menjadi ciptaan baru. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah Tuhan, kita baca dari Injil Yohanes 14:6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus, tetaplah berpengharapan dan berjagalah dengan setia, sebab Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Mulai sekarang kami hidup berpengharapan sambil berjaga dengan setia. Setialah kepada Tuhanmu. So
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan, pada saat ini kami bisa menyatukan di dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur karena senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami telah bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita membaca kitab Injil yang diambil dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua. Shalom. Tuhan menyertai kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada suatu saat ada seorang ibu yang sedang sakit. Ibu itu kemudian memeriksakan ke dokter. Hasil observasi, hasil lab, kemudian dokter itu menjelaskan kepada ibu, "Ibu, maaf, saat ini ibu kena penyakit kanker stadium 3. Lalu ibu begitu stres mendengar berita itu.
di dalam hatinya berkecamuk. Dia marah. Tuhan, mengapa saya harus mengalami sakit seperti ini? Ibu itu merasa dalam hatinya risau, gelisah. Dia protes pada Tuhan. Apa salahku Tuhan? Setiap hari saya makan makanan sehat. Setiap hari saya berolahraga dengan teratur. Bahkan Tuhan, saya senantiasa melayani Tuhan. Salah apa saya Tuhan harus menghadapi seperti ini? Ketika berita itu sampai kepada suami dan anak-anaknya, suami dan anaknya juga demikian pula. Marah mereka mendengar berita seperti itu. Marah kepada Tuhan. Mengapa istriku harus mengalami seperti itu? Mereka takut kehilangan istri. Mereka takut kehilangan ibu. Hidup yang biasanya diwarnai kebahagiaan Bapak Ibu di dalam keluarga itu. Ada sukacita di dalam keluarga itu. Tiba-tiba menjadi muram. Seakan tidak ada terang. Duka cita membayangi keluarga itu. Tidak ada pengharapan di dalam sisa hidup mereka. Hidup menjadi tidak berpengharapan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi tersebut kadang mewarnai kehidupan kita. Tatkala ada banyak tantangan, ada cobaan di dalam keluarga kita, hilanglah pengharapan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, persoalan keluarga yang terus datang silih berganti, tidak ada berkesudahan. Studi tidak pernah selesai. Relasi antar sahabat, antar teman yang menyakitkan. Sulit untuk mencari pekerjaan. Bisnis bangkrut. Apalagi saat ini kita masuk pada pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita bayangkan Bapak Ibu. Yang tidak pernah kita bayangkan. Menyebabkan terjadinya banyak korban meninggal. Terjadi krisis kesehatan. Terjadi krisis kemanusiaan dan lain-lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang mesti kita lakukan agar kita tetap berpengharapan di saat kita menghadapi kesulitan seperti itu, cobaan yang tiada henti menerpa diri kita? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap hidup berpengharapan. Rasanya sulit, Bapak Ibu. Kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab Tuhan sanggup melumpuhkan atau memampukan, menghilangkan semua cobaan dan membangkitkan, memulihkan keadaan kita. Hidup tanpa pengharapan bagaikan hidup tidak memiliki masa depan. Selalu pesimis di dalam hidup, sehingga tindakan kita kadang-kadang bisa menyebabkan hal yang fatal. Bisa kita bunuh diri, stres, gila, karena tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu pada saat ini saya sampaikan di dalam kitab Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sudah jelas Bapak Ibu firman tersebut.
Tuhan mengundang Bapak Ibu semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Tapi rasanya sulit nggih Bapak Bu, kalau zaman sekarang itu angel tenan gitu. Angel ngadepi seperti ini. Firman jelas sudah disampaikan kepada kita. Tapi realita sulit, orang lebih percaya mencari manusia daripada mencari Tuhan. Sekarang bagaimana sikap dan cara hidup yang berpengharapan? Ada beberapa. Yang pertama, selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar Bapak Ibu. Pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalannya, jalan keluar selalu tersedia. Yang perlu diingat, kesulitan adalah bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada terang. Masih ada jalan keluar. Jadi kesulitan adalah jalan keluar yang masih tertunda. Diperhatikan Bapakku. Kemudian yang kedua, tekun dan memiliki daya juang yang tinggi, semangat tinggi yang menyala-nyala, berkobar, bergembira, bersukacita. Karena itu akan membangkitkan kita semangat untuk berpikir positif, tidak berpikir negatif. Maka ada pengharapan di sana. Kemudian yang ketiga, sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan ada sebuah harapan. Di balik sebuah tantangan ada makna Bapak Ibu. Ada hikmah yang kita peroleh. Yang keempat adalah berserah kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 nyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jelas sekali di sini, ya. Tuhan akan menanggung segala perkara yang kita hadapi. Sekarang kita saat ini akan belajar Bapak Ibu tentang bacaan kitab di hari Minggu ini Bapak Ibu. Dalam cerita ini dikatakan, ya, dalam Alkitab Matius tadi, untuk hidup dalam pengharapan kita harus berjaga-jaga dengan setia. Seperti yang dicontohkan dalam Alkitab tadi, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dalam cerita itu digambarkan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Kemudian pengikut Kristus itu digambarkan menjadi 2. Yaitu apa? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kemudian pesta pernikahan itu adalah surga. Tuhan menyampaikan ilustrasi begitu mudah kita pahami, kita ceritakan. Oleh karena itu mari kita cermati lebih dalam. Di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, berjaga-jaga itu memiliki 2 arti. Yang pertama apa? Tidak tidur semalaman suntuk. Pada zaman dahulu, seorang raja ketika ingin menikahkan anaknya, maka orang-orang penjaga-penjaga itu tidak tidur 40 hari lamanya. Ya, jadi tidak tidur semalam suntuk. Kemudian yang kedua adalah memiliki arti berjaga-jaga itu bersiap-siap. Bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Di dalam bacaan itu Yesus memulai perumpamaannya. Kerajaan surga bisa disamakan dengan 10 gadis yang membawa lampu minyak. Mereka dan keluar menyambut pengantin laki-laki. Dalam bacaan itu saudara yang terkasih, sangat jelas ada 2 cerita yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama kelompok 5 gadis bijaksana, dan yang 5
kelompok gadis yang bodoh. Ya, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, yang membedakan antara kedua kelompok itu apa, Bapak Ibu? Boleh jawab Bapak Ibu sekarang. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang di rumah mungkin bisa menerka. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya satu kalimat. Apa itu? Persediaan minyak. Hanya masalah minyak. Sederhana Bapak Ibu. Tetapi akibatnya apa? Fatal sekali. Fatal sekali Bapak Ibu. Di dalam bacaan tersebut kita akan belajar tentang karakteristik gadis yang bijaksana. Yang pertama Bapak Ibu, tidak membiarkan pelitanya padam. Oke Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar di sini. Gadis yang bijaksana itu berpikir jauh ke depan. Mereka sadar bahwa menantikan mempelai laki-laki datang tidak dapat diprediksi Bapak Ibu. Waktunya tidak bisa diprediksi. Maka gadis yang bijaksana itu waspada, berhati-hati, berpikir dia ke depan. Dengan membawa apa? Mereka membawa persediaan minyak di dalam buli-bulinya. Minyak dalam perumpamaan itu melambangkan iman yang sejati, kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus menerus. Untuk itu kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Tiada henti, setiap saat kita tidak boleh terlena. Harus kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita tetap terus diperbarui. Karena Tuhan itu adalah pelita, atau firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Jangan sampai pelita kita padam, tapi harus menyala. Iman kita harus tetap hidup sampai Yesus datang. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik. 5 gadis yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat tidak terduga. Tidak memperhitungkan, tidak mempersiapkan, tidak memprediksi. Gadis yang bodoh itu bersikap easy going, masa bodoh. Mereka beranggapan gampang nanti minta temannya, gampang nanti beli di warung, begitu. Sikap yang bodoh, tidak hati-hati, tidak mempersiapkan dengan baik. Betul, tadi menjelaskan ketika 5 gadis tadi yang bodoh, ketika ada teriakan seruan bahwa mempelai laki datang, terbangunlah dan pelitanya hampir padam. Maka gadis kelima tadi meminta kepada temannya untuk diberi minyak. Di sini dijelaskan, ditekankan Bapak Ibu bahwa iman itu tidak bisa dipinjam. Iman itu dari diri kita sendiri. Kita memiliki tanggung jawab tersendiri. Keselamatan kita bukan tergantung orang lain. Sikap percaya kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan itu pada diri kita sendiri. Jadi sangat jelas di sini Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sekarang kita sedang berada dalam penantian akhir zaman, dan sama seperti 10 gadis dalam perumpamaan itu, kita sedang menantikan mempelai laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita mempersiapkan diri dengan baik seperti 5 gadis yang bijaksana tadi? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, contoh sederhana ini menarik sekali, sering terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. Sering kita hadapi.
Suatu saat Bapak Ibu saya memeriksa hasil ujian anak didik saya. Saya koreksi satu persatu. Hasilnya Bapak Ibu ada yang nilainya 10, ada nilainya 8. Hanya sedikit Bapak Ibu yang nilainya 10. Tidak kurang dari 5 orang Bapak Ibu. Padahal murid saya ada 36. Saya sangat terkejut Bapak Ibu. Saya melihat lembaran di sana kosong, tidak ada jawaban. Hanya ada tulisan. Mohon maaf Bapak, saya belum belajar. Pada peristiwa ini, saya melihat anak tersebut tidak memiliki nilai sama sekali karena tidak mampu menjawab 5 soal itu. Dia menyadari dia tidak belajar. Bapak Ibu sering ini terjadi, yang ini khusus mahasiswa atau siswi-siswi itu kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita hanya nek sudah jadi siswa itu kayaknya aman begitu ya. Aman. Jadi siswa itu harus apa? Persiapan, belajar yang tiada henti. Jangan menunggu perintah guru. Besok anak-anak kita akan ulang harian baru belajar. Tidak seperti itu. Itu ibaratnya seperti 5 gadis bodoh tadi. Tidak mempersiapkan. Akhirnya apa? Ya nilainya mesti 0 besar Bapak Ibu. Maka harus butuh persiapan yang matang. Butuh persiapan yang matang. Tidak hanya berlabelkan sudah diterima nanti akan lulus. Coba seperti ini, saya itu berKTP ya, Kristen. Ini KTP saya itu Kristen. Tidak bermodalkan KTP ini Kristen saja Bapak Ibu. Kalau tadi saya hanya sudah, kalau saya berlabel Kristen mesti dijamin. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena di sini Tuhan menghendaki untuk bisa seperti Yesus, mengasihi orang lain, berbuat baik, menolong, membantu dan sebagainya, menjalankan firman-firman Tuhan. Maka kita harus senantiasa membangun iman kita, bergumul, berkomunikasi dengan Tuhan. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap setiap hal yang mengancam iman dan kehidupan kita. Berpeganglah pada firman Tuhan agar memiliki kepekaan untuk mengenali dan kemampuan untuk menghadapinya. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita masuk pada saat hening. Saat hening selesai, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Puji syukur Tuhan, pada saat ini
Boleh Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau telah menguatkan iman kami. Engkau telah memberikan firman bagi kehidupan kami, sehingga kita di dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan cobaan ini Tuhan, Engkau hadir memberikan solusi, memberikan pendampingan dan penguatan bagi kami. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat dan kekuatan kami. Tuhan, pada saat ini boleh kami berdoa kepada bangsa negeri tercinta ini, yang saat ini Tuhan kami harus menghadapi pandemi COVID-19. Banyak korban Tuhan karena virus ini, sehingga membawa kesedihan, kesulitan bagi masyarakat dan bangsa ini. Oleh karena Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Ada pengharapan Tuhan, ada jalan keluar untuk menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan orang yang bekerja untuk menemukan vaksin, biarlah Engkau berkati, sehingga vaksin itu bisa untuk mengatasi, membentengi hidup kami dari wabah virus tersebut. Tuhan, kami berdoa kepada pemimpin bangsa ini. Berilah kebijaksanaan Tuhan, berilah kemampuan mengelola negara ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan tercipta kesatuan, tercipta kekuatan yang saling menghargai, yang memberikan damai sukacita antara suku dan golongan. Biarlah Tuhan kami merasakan penuh kedamaian dan keadilan di bumi tercinta ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamalah para pemimpin bangsa ini Tuhan. Biar roh-Mu menyatu di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa kepada umat-Mu di GKJ Karanganyar dan sekitarnya. Biarlah Tuhan, umat-umat-Mu ini Tuhan memiliki kemampuan, memiliki sikap yang bisa menjadikan contoh teladan kepada sekitar kita. Tuhan, hanya dari Engkau-lah yang mampu memampukan kami untuk berbuat baik kepada setiap orang. Tuhan, ajarilah seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa pada Bapa kami di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan. Marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat pengajaran Rasul Paulus dalam surat Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita menghaturkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang saat ini kami terima. Kiranya firman Tuhan yang saat ini kami terima, itu boleh menguatkan iman kami untuk kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ajarlah kami untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Saat ini kami juga boleh berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga saudara kami boleh mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan jika di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan kuku di
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Haleluya.